situ gue baru turun sedikit tuh. Om Babe juga belum terlalu banyak jalan gitu, baru turun sedikit. Itulah gue ngelihat ya itu rumah sakit, seperti rumah sakit ya, bukan rumah sakit besar lah, rumah sakit kayak rumah sakit zaman Belanda gitu. Jadi cuman rumah, terus ada pohon-pohon di depannya. Kalau di sini di Depok ini ada contohnya rumah sakit apa sih? Harapan seperti itu. Jadi gue ngelihat sebelah kiri gue, gue teriak ke Babe, Sakit kok ada rumah sakit, gue bilang kayak gitu kan. Karena emang kondisi badan gue sakit nih, gue pengen masuk kalau ada rumah sakit gitu, karena emang udah nggak tahan batuk kering gitu di sini. Itu ada rumah sakit, gue bilang kayak gitu. Coba dengar pengalaman Mas Boy nih, Mas Boy. Mas Boy mau cerita dari mana nih Mas Boy? Pengalaman yang paling seru nih Boy. Kayaknya Mas Boy yang paling seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Basecamp Plus. Ya, dukung terus nih channelnya Om Anang biar maju berkembang ya kan. Biar kita juga nanti naik-naik gunung tuh selanjutnya nggak bayar full. diskon. Insya Allah lah. Ada potongan-potongan lah. Ya sebenarnya kalau Ciremai itu apa ya? Emang dari awal nih, dari tempat ini juga kita tuh udah apa ya, voting juga ya kan, mau ke Gunung Gede atau ke Ciremai atau Cikuray ya kan. Itu ada 3 pilihan, terus ya voting terbanyak ya akhirnya jatuh ke Ciremai. Sebenarnya emang dari situ juga kita udah apa ya, banyak kendala juga sih. Pertama dari jumlah peserta yang ikut, terus ya pemilihannya itu, terus estimasinya beberapa hari atau jarak pendakian tuh kira-kira, dan perjalanan itu berapa harinya. Kita udah banyak inilah, banyak perdebatan, bukan perdebatan sih istilahnya, perkiraannya itu kalau menurut kita nih, karena kita udah ngikutin. Kalau gue sadar diri ya, karena ya itu faktor uban udah nggak bakalan bisa ini ya, nggak bakalan bisa lepas ya. Biar kayak gimana juga tenaga kita makin ke atas itu makin berkurang. Jadi kita udah Om Anang bilang 2 hari, terus makanya ya kita gua sama Babe nih emang estimasiin 3 hari sih, karena emang ngelihat sikon fisik sih, sama kita kan nonton sedikit tentang pendakiannya tuh, jalur-jalurnya, jadi sedikit tahu lah perkiraan kemampuan fisik kita tuh. Terus juga kondisi badan sebenarnya sih nggak fit, karena gue bangun tidur pas mau berangkat itu pagi hari tuh. Jadi gue kan kerja dulu pagi hari itu, kondisi badan gue udah nggak fit. Pertama batuk, kedua ini gue nggak mau nyalain bantal sih, tapi tidurnya salah gitu lah pokoknya. Jadi bahu gue agak terkilir sedikit, terus naik ke leher, ke tangan agak ngilu juga. Makanya kunci mobil gue serahin ke ini nih, Om Babe, yang bawa dari sini nih, dari titik awal kita packing sampai ke Kanada dulu tuh nyasar. Sampai Kanada dulu. Terus ya itulah makanya dibilang banyak kendala-kendala teknis sampai akhirnya di pendakian. Emang lumrah sih kayak gitu sih, namanya pendakian. Memang pasti pasti ada masalah. Nah di situ kita dituntut buat gimana menyelesaikannya dengan cara yang bijak gitu kan, yang ya itulah fungsinya pengalaman, ya bisa tidak ya, memaksakan sikap yang dibilang Om Anang, tua cuman angka, sikap dewasa itu sikap, ya itu jadi fungsinya di situ ya. Kita bisa menyelesaikan masalah
yang terjadi gitu loh. Memang setiap perjalanan pasti ada kayak gitu kok. Nggak selalu lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Nah, sampailah kita di pos Palutungan, base camp Palutungan tuh, pengecekan barang segala macam, tetek banget, bleng, makan, terus cek kesehatan ya kan, segala macam ya seperti yang di video lah, udah di YouTube-nya udah beredar kan kayak gitu, part 1 part 2-nya ya emang seperti itu. Pendakiannya juga ya kalau awal-awal sih memang terlihat normal baik-baik aja, normal ya kan. Nah, kita bermasalah lagi kemudian di jalur antara pintu masuk hutan, gerbang hutan itu, yang ada tulisannya, ada gambar lutung tuh, patung lutung, sampai ke pos 1. Emang kita itu nggak menduga kalau jalur itu ternyata landai-landai menyakitkan. Jadi kalau orang pilihan jalur kan antara sebelah sini lebih terjal, cuman ini, terus yang sebelah sini agak landai tapi panjang, ya itulah. Jadi memang kita agak shock juga, karena memang medannya itu variasi ya. Kalau di Palutungan itu medannya variasi. Kita bener-bener naik turun, terus jalur landai tanjakan panjang banget, terus ada jalur motor juga di situ kan. Kita bener-bener inilah, kalau mungkin lewat Linggarjati atau lewat apa ya, kita nggak banding-bandingin jalur sih, tapi emang Linggarjati katanya terjal full gitu kan, kayaknya lebih ini sih, nggak, maksudnya kalau kayak gitu kita udah terbiasa gitu loh. Nah ini karena begitu ngetrek, begitu ketemu itu tuh langsung ngetrek tinggi lumayan, terus jalur landai agak naik sedikit, terus ketemu tanjakan tinggi lagi. Nah disitulah kita bener mental sama fisik bener-bener di naik turunin lah, digenjot. Nah begitu kita udah stabil ya salahnya kita memang sebenarnya kayak gitu. Kalau udah stabil sih udah sebenarnya tinggal nikmatin aja, istirahat sebentar, naik jalan lagi, istirahat sebentar, jalan lagi. Nah kita karena mau have fun naik gunungnya, karena ya kita nggak ngejar waktu juga, sebenarnya ngejar waktu tapi perkiraan kita melesetnya karena pikiran kita jalur landai itu enak untuk dinikmati, ternyata ya itulah landainya itu lumayan menguras energi. Jadi kita ketemu lagi jalur kayak itu, wah ini pasti panjang lagi nih. Ketemu lagi beberapa kali, ketemu jalur yang sedikit menanjak tapi panjang gitu jalurnya. Itu yang bikin kita tuh cepat mentalnya kegerus lah di situ. Ya utama sih naik gunung sebenarnya fisik itu istilahnya fisik itu penopang aja, yang penting semangat, mental sama semangat kita tuh kalau fisik asal normal nih ya, normal terus ya sehat gitu kan, semua orang pasti bisa. Yaitu semangat yang menentukan, semangat sama ya inilah tekad. Nah makanya kalau kita ngelihat mentalnya udah drop, udah mau sesehat apapun ya pasti ngedrop, jatuh ikut, fisiknya ikut ngedrop gitu. Jadi memang dari ya kalian bisa lihat sendiri lah, sampai yang kita makan bala-bala itu kita masih ketawa ketiwi aja itu kan, itu terus sampai naik lagi kita makan itu masih ketawa ketiwi. Begitu lepas dari situ ya udah, itu nggak banyak cerita yang kita lihat kan ya, karena kita udah ngedrop. Tapi sempet sih kita masih sempat bercanda karena ngilangin lelah di kilometer 1713 ya. Itu ada sedikit kita masih berusaha menghibur diri lah, karena memang sebenarnya kondisinya udah drop banget sih. Terus ya itulah seperti yang kalian lihat sendiri. Kita sampai pos 1 itu sekitar berapa jam ya? 6 jam ya? 6 jam apa? 6 jam. Iya, 6 jaman, bayangkan. Yang estimasi dari ranger itu dan dari para pendaki lain itu 2 jam, 3 jam.
Kita sampai situ sampai 6 jam ya. Jadi kita bayangkan dan itu pun udah dari pos bala-bala itu nggak kena syuting. Saya udah bertanya ini kalau lewat 1 hari estimasinya bagaimana gitu kan. Karena emang saya udah ini sih jaga-jaga kalau sampai memang melebihi dari batas waktu gitu. Jadi ya ternyata memang ya itulah itulah akhirnya jadi meleset beneran tuh ya. Sampailah kita pos apa sih namanya Cigowong ya, nggak tahu dikasih nama Cigowong. Gowong tuh apa sih, air yang gowong kali ya. Ya disitulah kita ngecamp dan benar-benar memulihkan tenaga, maksudnya memulihkan tenaga untuk kita ubah strategi nih. Harusnya kan normalnya dari bawah pos pendaftaran itu base camp full sampai Pesanggerahan. Di pos 1 itu cuma isi air, istirahat segala macam, jos lagi sampai Pesanggerahan. Itu yang memang umumnya normal. Para pendaki lain memang pakai yang trik itu ya, karena kondisi kita yang yang memang mengharuskan istirahat ya, mau nggak mau lah kita akhirnya daripada memang udah nggak memungkinkan. Kondisi pertama udah sore, terus besi kita udah kegerus habis. Itu dari situ kita udah nggak memungkinkan untuk memulai pendakian kembali sampai ke Pesanggerahan. Dan akhirnya kita putuskan ngecamp di situ. Terus besok tektoknya rencananya dari pos 1 puncak balik lagi pos 1. Ya, jadi kita memutuskan untuk tektoknya di pos 1 karena memang kondisi kita yang udah kepayahan ya, kondisi uban. Tidak membawa mungkin barang banyak ya. Membawa barang banyak. Kondisi uban yang udah kepayahan, dan kita menurut ya pengalaman terus sebagian dari yang kita tonton di situ ya, karena pos air itu cuma di situ. Jadi ya diestimasikan kita cukup dengan membawa 2 botol kecil air. Estimasinya seperti itu sampai dengan puncak ya. Botolnya yang itu ya Pak? Ya botolnya sebotolnya ini nih, 2 botol ini sampai puncak ya. Jadi terus kita mempersiapkan diri ya kan, dengan hanya membawa 2 depek, 2 tas lah, 1 logistik, satunya lagi persediaan air dan snack-snackan tuh. Ya terus memulailah kita pendakian dari jam 2 dini hari. Itu di tanggal 15 ya, 2 dini hari. Berangkat kita itu berjalan aman-aman aja sih, normal. Kita udah senang banget. Ternyata kita kalau kosongan ya, cuma membawa badan aja itu estimasinya sesuai dengan schedule sih. Kita diarah tanya-tanya ke ranger tuh, dari sini ke pos ini berapa, 25 menit, dari sini ke sini berapa, sejam, dari sini. Itu estimasinya sudah sesuai lah, hanya sampai pos 4 yang sesuainya. Sisanya kesononya udah mulai kambuh lagi tuh penyakit uban ya. Jadi kita sampai pos 4 itu kayak, karena kita perhitungan juga sih sebenarnya di tenda itu waktu di pos 1 gue udah pernah nyeletuk sih, kayaknya nggak mungkin deh kalau balik sore, bisa jadi balik malam ini. Nggak tahu siapa yang dengar, si Babe kayaknya denger deh. Nggak mungkin kita sampai turun tuh masih terang, masih sore. Estimasinya kan sore nih atau siang lah. Gue berpikiran tuh paling nggak jam 7 malam, karena ngelihat kondisi, terus perhitungan cuaca juga kan ya, kita kan nggak
apa ya, berharap itu semua sesuai schedule. Jadi benar-benar kita persiapin plan A, plan B, atau estimasi selanjutnya apa gitu kan, maksudnya perkiraan selanjutnya apa kalau rencana yang pertama ini gagal itulah. Sampai pos 4 kita udah yang ini sih yang kelelahan banget, memang udah minta bobo tuh ya seperti yang di itulah di videonya, Om apa namanya, Arya Sena ya. Om Tunge. Kaku gue nyebutnya kalau Arya Sena. Om Tunge. Om Tunge udah minta break untuk tidur. Ya, istirahat. Karena memang menurut dia kurang banget. Semuanya sih sebenarnya kurang banget tidur. Nah, akhirnya memang kita semua selesai sholat subuh nih, Om Anang dan Om Randy, kita semua tidur. Dan kita mulai lagi pendakian tuh tidur antara jam 4 sampai ya jam 4-an lah, setengah lima ya, setengah lima sampai jam setengah 6, udah agak terang sedikit, 1 jam jadilah. Terhitung tidur ya hitungannya 45 menit, ya setengah jam sampai 45 menit kita tidur. Dan lanjut lagi terus, mulai pendakian lagi, ketemu jembatan apa namanya, Tanjakan Asoy, yang itu kita kira itu pos pesanggerahan ya, ternyata itu bukan pos, ternyata itu Tanjakan Asoy. Memang ada camp juga di situ sih, buat pos 5 ya. Pos 5 Tanjakan Asoy ya, di situ kita ya seperti yang dilihat di YouTube-nya, kita masih sempat nguras tenaga dengan ketawa-tawa itulah. Jadi sebenarnya selama mendaki itu isinya emang kita ketawa-ketawa doang aja. Jadi yang bikin nguras tenaga itu, nguras energi itu ketawa, ya kan, ketawa sampai cekikikan itu kita, karena emang bener-bener kita bernostalgia lagi 20 tahun lebih kita nggak mendaki, nggak bareng-bareng ya kan, ketemu di Medan kayak gitu kan ya, kita bener-bener bernostalgia lagi. Sampai jebat apa Tanjakan Asoy, Geboy, Melehoy. Itu terus naik, ini gue bener-bener detail yang di YouTube ya ceritanya. Ya udahlah, naik sampai situ ya, gue juga nggak nyangka sih jalurnya itu ya mungkin nanti di apa namanya part 3 itu yang belum melihat, penasaran dengan jalurnya apa Ciremai itu, batas antara vegetasi dan bebatuan itu memang yang nggak kita bayangkan sebelumnya sih. Kita mikirnya itu jalurnya rata batu gitu loh, nggak ada lobang-lobang buat. Nah ini ternyata benar-benar terjal lobang, terus kita bener yang dibilang kaki ketemu jidat itu jalurnya. Jadi benar-benar dengkul ketemu dengan jidat, karena emang begitu kita harus benar-benar ekstra full tenaga. Harusnya di situ emang benar-benar apa benar-benar konstan tenaga, mau dihabisin di situ sekalian. Karena harusnya di situ, dan kita ini ternyata udah habis sebelumnya. Ketawa ketiwi, terus banyak kagum-kagum lah, karena kita udah benar-benar jarang lihat gunung dulu banget ngeliat gunung. Dan sekarang terus kita ngeliat gunung dengan dilengkapi dengan kamera. Kalau dulu nggak ada kamera kan, jadi begitu apa hiporianya kita kan, moto-moto segala macam, pengennya apa moto sebentar moto, naik sedikit moto lagi. Itulah lama jadinya hiporianya kita, karena emang udah lama banget lewat. Jadi dulu kan nggak ada kamera-kamera kayak gitu, sekarang dilengkapi dengan kayak gitu ya, bener-bener jadi memanfaatkan momennya. Nah itu ternyata emang membuat habis apa tenaga kita di situ ya. Terus ya nanti lihat sendirilah di part 3-nya itu medannya seperti apa, yang bener-bener buat tubuh serentak ini. tubuh serentak ini buat mendaki yang medan yang benar-benar kaget itu, emang seharusnya kita nggak ke situ dulu sih, gede dulu apa gimana gitu loh, maksudnya bertahap gitu loh, jangan ketemu yang medan benar-benar itu full panjang loh.
benar-benar yang orang bilang 3 jam ya kita bisa sampai 6 jam itu ya jam 9 sampai jam berapa itu Ong? Kayaknya lewat dari jam Jam 12, 12 lewat itu kayaknya 12.30. 12.30 ya. Kita start terakhir itu dari pos itu jam 8-an ya. Ya bayangkan lah, harusnya 2 jam 3 jam, jam 8 ketemu jam 12. 9, 10, 11, 12 setengah, 4 jam setengah ya. 4 jam setengah itu benar-benar kita trek loh, maksudnya jalan tanpa break loh. Yang penting langkah. Kita gunakan metode seperti kalau kita ya sedikit-sedikit yang penting melangkah gitu. Ya itu ya pentingnya mental ya, mental. Udah nggak ngejar waktu. Ya. Ya kan orang udah pada turun semua. Mentalnya itu ya benar-benar kalau memang orang yang benar-benar fisik. Karena kita lihat di situ ada beberapa orang yang nggak sampai puncak sih, turun lagi karena ya itulah mungkin kehantam mental, karena mental kalau bahasa sekarang nih. Begitu ngelihat treknya begitu, dia coba beberapa langkah, beberapa step ke depan, terus kena mental, terus akhirnya nyerah. Itulah mental. Sebenarnya tenaga sih sama aja, tenaga. Apalagi bagi buat kita yang perokok berat ini ya benar-benar napas itu benar-benar kayak orang disiksa, bes gitu. Ya. Tapi nikmat. Nikmat. Ya begitu ngelihat puncak nikmat sih, nikmat tidur kalau gue. Karena udah kecapean banget gue, bener serius. Itu lo lihat di postingannya Arya Sena, gue tertidur terus di shoot juga gue udah nggak bisa ngomong apa-apa karena emang itu udah bener-bener ya cara bersyukurnya gue sampai di atas tuh begitu ya. Sampai ya istilahnya udah bersyukur alhamdulillah. Tenaga pun kalau di motor mungkin udah rest banget itulah, tenaga udah rest. Dan itu ya sebentar tidur itu ya menuhin sedikit lah, ngetnya sedikit. Dan akhirnya jam berapa, 2:30 ya kita turun lagi. Apa jam berapa gue juga lupa ya, 2:30 kayaknya. 2:30 kita turun lagi ke bawah. Nah itu yang benar-benar ternyata perkiraan juga, kita juga melenceng juga dari situ. Yang pikiran kita tuh turun enak cepet pap gitu kan, karena dulu kita turun gunung itu lari dulu ya, tulangnya masih pada kuat. Kalau sekarang ngeri blekoknya ke atas. Itu naik gunung turun gunung itu memang berlari dengan cara berlari zigzag gitu loh. Kalau tahu tekniknya sebenarnya nggak ada masalah, cuman mungkin karena ya pengeroposan di beberapa titik, terus beban juga, berat badan kita kan bertambah, jadi ya kita nggak berani karena takutnya ada masalah nanti pas turun ngerem malah terjadi fatal gitu kan. Jadi lebih baik kita step by step, benar-benar step by step buat turun tuh. Dan itu benar-benar nguras karena jauh lah kalau orang yang masih muda-muda masih lari itu jauh fisiknya lebih ringan dibandingin kita yang jalan, karena jalan selangkah itu benar-benar nyiksa, ngabisin energi banget. Dan itu terbukti emang sampai pos 6 lagi ya, pos 6 ya bawahnya, atas itu Gua Walet, terus pertigaan Apuy. Nah pos Pesanggerahan itu kita udah bener-bener habis, dan gue sempet menggigil di situ karena mungkin ini gue punya pas itu emang gue bilang tadi berangkat juga kondisi gue kurang fit karena batuk, bukannya COVID nih, batuk bener. Terus ada masalah di bahu gue. Terus diketambahan lagi sendal gue putus. Nah itu fungsinya ya, kalau beli sendal itu yang bener lah. Jangan ngelihat murah terus bagus, ya itu akhirnya jadi malah merepotkan. Dan ingat bawa cadangan lah, paling enggak sendal jepit atau apalah, bawa cadangan ya, jangan keep modal, atau paling enggak bawa obatnya lah, tali temali atau bawa power glue atau apalah, jadi bisa menghambat sedikit kerusakan. Lem biru. Kerusakan ya. Kendala jadi sendal rusak parah, copot tali-talinya. Gue juga jalan udah tertati-tati. Nah sampailah pos Pesanggerahan itu ya kondisinya dengan keadaan kayak gitu, makanya
sempet tidur sebentar gue, karena pikiran kita awal turun itu pos-pos anggaran masih rame, dan ternyata sudah benar-benar sepi semua. Yang emang barengan kita naik itu udah pada turun, tinggal lutung-lutung di jalanan dah tuh. Ya karena emang inilah makanya dibilang harusnya plan A, plan B, plan C harus ada gitu ya. Jadi gue udah menggigil karena gue sempet tidur. Itulah bahayanya tidur dalam kondisi ya dalam kondisi bergerak, turun atau naik. Tertidur itu bisa menyebabkan hipo ya, karena kita nggak bergerak, suhu tubuh kita turun drastis, ditambah kita drop, Baju juga basah kan. baju basah, drop. Nah itu kita menggigil, dan itu benar-benar yang bisa sebenarnya kalau itu nggak pernah pertolongan pertama sebenarnya nggak ini juga sih. Kalau kita udah tahu tekniknya ya kita banyak bergerak aja, jangan ngikutin badan. Kalau ngikutin badan ya letoy ya udah habis, kita menggigil. Itulah dan kita di situ berunding, Anang, terus Om Anang nih, Om Arya itu bilangnya sih turun mau masak duluan. Bilangnya mau masak duluan, turun. Oke deh, sementara gue masih benerin sendal dengan tali temali tuh. Gue, Babe, sama Om Randy yang bertiga belakangan. Nah terus sampai di pos tanjakan Asoy Geboy Melehoy itu, Geboy melehoi. Om Randy ngetrek ke depan karena dia juga berpikiran kalau Om Anang sama Om Arya Sena ini buat bantu-bantu masak lah, karena kemungkinan Om Arya juga kondisinya udah ini kalau buat masak di sana. Kebetulan yang memang tenaganya masih tersisa lumayan, Om Randy. Itu maksudnya sih buat masak di sana, di pos yang kita tinggalin. Turun lah kita. Nah itu masih berjalan baik-baik saja sih sampai pos terakhir itu yaitu dari Asoy Geboy Melehoy turun ke bawah pos 4 itu masih baik-baik aja. Gue juga belum bermasalah terlalu serius dengan, terus air juga sebetulnya kalau kondisi gue nggak batuk mungkin bisa sedikit menghemat lah, karena memang kondisi air itu udah tinggal setengah botol aqua gue sebutin itu, botol ginian ya, air mineral setengahnya dari situ. Dan memang kondisi gue lagi karena batuk kan tenggorokan rasanya kering terus gitu kan. Itulah sampai pos 4 kita diam sejenak di pos 4 tuh buat ngilangin rasa capek, terus mempersiapkan senter segala macam lah, karena memang dari pos 4 itu udah mulai gelap ya, udah kelihatan langit udah abu-abu dan ke bawah lagi udah pasti gelap. Kita persiapkan semua center dan ya udahlah istirahat sebentar, sebat dulu ya kan. Sebat 2 bat, turun lah kita lanjutkan perjalanan itu. Terus ya itulah sampai pos 4 ke pos 3 itu ya, yang perkiraan kita pertama naik itu 1 jam, ternyata turunnya juga 1 jam. Itu yang bikin kita ngedrop mental di situ ya. Kena mental karena emang udah gelap. Kondisinya pertama yang karena gelap ya, bener-bener mengandalkan cahaya senter, terus kaki juga udah mulai ada ngilu-ngilu di sono sini lah. Bukan rematik. Ngilu-ngilu di sono sini, terus ya akhirnya di pertengahan jalan di pos 4 pos 3 itu kita emang bener-bener udah hancur lebur lah, mental bener-bener kena mental. Di situ lama sampainya, terus pos 3. terus kan kita ngelihat pelang-pelang gitu kok turun
turun 5, hitungannya turun di situ turun berapa ya, 200 meter aja itu kayaknya kita jalan udah 15 menit lebih. Udah setengah jam itu turun cuma 200 meter. Kalau di jalan rata begini kan kita hitungannya 200 meter ya elah cepet kan. Itu udah jalan setengah jam kok. Ngelihat pelang itu baru 200 meter dan ya kayak gitulah. Babe bilang takut salah jalan segala macam. Emang dari gue juga sih nyebutnya, hati-hati, banyak jalur evakuasi. Tapi gue tetap kontrol juga karena gue di belakangnya sambil ngeliatin yang pertama kita survival ya kalau di itu ya sampah ya. Jalur itu kalau emang dilewati manusia itu pasti ada sampah kiri kanan. Sedikit paling enggak kita temukan sampah-sampah baru atau sampah-sampah lama gitu kan. Yang apalah bekas bungkus coklat atau apa di jalanan orang itu. Dan gue tetap patokannya itu. Jadi ya inilah pengalaman yang terdahulu itu penting itu ya karena itu kalau orang panik jalan salah misalnya salah jalan dia udah panik udah nggak ngelihat itu lagi ya patokan-patokan yang kira-kira berhubungan dengan jalur utama gitu. Dan itu sebenarnya emang gue pertama dropnya karena air, terus karena cuacanya juga antara hujan dan gerimis-gerimis gitu loh. Kita udah takut hujan aja gitu kan. Kita udah takut hujan. Sebenarnya gue ada mikir juga bersyukur kalau hujan gue nggak kekurangan air gitu kan. Kedinginan. Tadi kan kedinginan ya, faktornya kedinginan. Terus jalan juga tambah licin. Tambah ya lama kan? ini. Tambah lama lagi dan itulah ya faktor-faktor yang bikin kita di jalan itu semakin banyak. Sebenarnya emang harus fokus aja sih Cari di jalan. jalannya loh. Jadi nggak usah pikirin macam-macam lah. Nah itulah emang karena kondisi gue sakit dan di sampai pos 3 itu gue sempat tertidur ya sampai pos 4 pos 3 karena ada batu kayu bulat itu enak banget ya. mungkin namanya itu apa sih tongkrongan badak ya mungkin kayak balok badak gitu ya kayak nunggangin badak mungkin. Nah gue tengkurap di situ dan gue tertidur. Lagi Om Babe cerita-cerita, gue tertidur di situ. Entah berapa menit, mungkin sekejap lah, 2 menit atau 3 menit gue tertidur. Om Babe bangunin, boy jalan, karena dia udah ngerasa kedinginan. Di situ gue gimana sih orang baru bangun tidur ya, ditambah lagi kondisi kita sakit. Itu udah sakit tuh gue udah macem-macem, dari batuk, terus semua punggung gue ini ngilu, kaki ngilu. Jadi udah ngilunya udah pindah-pindah tuh, ntar ke pinggang, ntar ke mana, turun tuh, tetap turun, kita paksain turun. Disitulah gue benar-benar keuji halusinasi, karena waktu tidur itu gue udah membayangin, aduh kalau sampai bawah, gue ke dokter sampai mana tuh pos, paling nggak sampai Cirebon atau sampai kota, gue ke dokter dulu deh, ngobatin batuk gue. Itulah dari situ. Gue turun sedikit tuh, Om Babe juga belum terlalu banyak jalan gitu, baru turun sedikit. Itulah gue ngelihat ya itu rumah sakit, seperti rumah sakit ya, bukan rumah sakit besar lah, rumah sakit kayak rumah sakit zaman Belanda gitu. Jadi cuman rumah, terus ada pohon-pohon di depannya. Kalau di sini di Depok ini ada contohnya rumah sakit apa sih, Harapan seperti itu. Jadi gue ngelihat sebelah kiri gue, gue teriak ke Babe, sakit kok ada rumah sakit, gue bilang kayak gitu kan. Karena emang kondisi badan gue sakit nih, gue pengen masuk kalau ada rumah sakit gitu, karena emang udah nggak tahan batuk kering gitu di sini. Itu ada rumah sakit, gue bilang kayak gitu. Ya itulah karena halusinasi yang gue udah akut banget itu, udah drop parah banget itu kondisinya, karena emang ya nggak tahu lah, itulah halusinasi sama itu apa mungkin faktor X dari luar gitu juga masuk gitu mungkin. Jadi itu kan faktor pengganggu ya. Seharusnya kita turun karena dilihatkan dengan sesuatu yang yang kita inginkan ya. Itulah ya seperti orang di gurun pasir kayak gitulah, harusnya jalannya lurus jadi berbelok, yaitu tersesat. Ngeliat oasis. Kayak gitu. Jadi yang gue pikirkan waktu gue tidur itu, gue pengen ke rumah sakit Cirebon gitu, di sampai kota atau di bawah lah situ lah, udah sampai kotanya, gue pengen ke rumah sakit. Gue takutnya apa boy?
Evakuasi minta dievakuasi. Ya itulah. Gitu, Tapi gue teriak, gue maksudnya ke Babe juga, ke Babe ini gue bilang jujur, maksudnya nggak semata-mata gue ngelihat ini terus jadi bikin ngedown rekan gue, nggak. Gue bilang, Beh, tolong ingetin gue udah halu parah ini, gue udah halu parah. Gue sadar itu gue lagi menuruni punggungan gunung, nggak mungkin ada rumah sakit di situ, ya kan? Gue sadar itu dah, makanya gue bilang ke Babe ini, Beh, tolong ingetin gue lagi halu parah karena sakit, suhu badan gue juga naik, lagi halu parah. Jadi kalau ngelihat sesuatu itu apa ya, gue anggap bener gitu loh. Kayak ya Babe ngelihat anak kecil, itu gue ngelihat juga, ternyata emang pas gue deketin ya, itu ternyata batang pohon yang udah kepotong tuh, udah punggung gitu, jadinya kelihatan anak kecil di jalur gitu kan. Terus kanan kiri juga gue lihat banyak banget perwujudan putih-putih, tapi ya gue nggak tahu itu apa, cuman karena emang gue udah yakinin gue ini banyak halu, udah banyak halu, jadi kayak Selamat gitu ya. iya. Itu putih-putih kayak apaan, Boy? Putih anak gitu. Kayak apa sih, nggak tahu gua, antara batang pohon kena cahaya senter atau kebetulan bulan itu lagi agak setengah, ya kan, agak setengah terang, tapi setengah. Di belakang gua nih kayak banyak yang ekor, yang ngikutin di belakang gua nih, kayak banyak cahaya yang ekor gitu kan. Gua sempat sering nengok ke belakang juga, tapi gua bilang ini bulan. Terus gue lihat di kanan kiri jalur kan hutan semua tuh. Iya. Terus ada putih seperti kayak sosok, bentuknya kayak manusia, tapi ya gue entah mikirnya gue halu aja itu. Kok ada orang pakai jubah putih, sebelah kanan kiri itu kayak orang pada pakai jubah putih. Itu emang gue nggak tahu ya, antara itu emang dari luar apa halu gitu loh. Karena emang kondisi badan gue itu lagi nggak bener-bener nggak. Tapi tetap gue istilahnya semangat gue masih ada buat nyampe bawah. Jadi gue paksain turun walaupun pincang-pincang. Jarak antara gue sama Babe lumayan loh, sekitar 5 meter sampai 10 meteran kadang. Karena kan kita jaga juga supaya kalau Babe salah, gue di atas bisa ngekor cari alternatif lain gitu ya. Terus gue juga nyari karena itu udah kehabisan air, jadi gue nyari siapa tahu ada yang ngumpetin air di semak gitu kan. Gue sampai gue gibas itu pakai itu, dan itu udah gue nggak terhitung lah berapa kali gue teguling karena emang kondisinya ya udah lemah sih, udah lemah fisik, udah lemah mentalnya juga udah drop, terus macam-macam udah halusinasi. Di situ ya istilahnya gue juga khawatir lu udah nggak bergerak lagi, nggak mau jalan, udah repot gitu. Makanya Itulah. Boy, lagi Ya makanya kan gue sering ingetin, Be, gue lagi halu parah, gue lagi halu, gue bilang kayak gitu. Saya mikirnya gue tuh di situ takutnya ente apa udah drop, udah nggak mau jalan, udah lu duluan, gue tinggalin, udah repot ya ngomong begitu kan, bener gak? Lu duluan deh ya kan, gue tinggalin sini, udah bingung lah ya kan. Iya kan, gue juga sadarnya karena emang kita pertama mungkin kalau ada air, makanya kadang gue nengok ke atas, gue senterin lu jalurnya ya kan. Kalau ada air mungkin nggak kejadian seperti itu ya, karena emang ini karena kita udah kekurangan segalanya kan, fisik habis, perut kosong, pertama sih air sih habis ya. Kalau air ada gue masih berani ngebrek lama gitu loh, karena emang kondisi badan gue waktu itu emang butuh banget, istilahnya beberapa meter jalan ngebrek, nggak bisa full terus jalan. Itu kendalanya di air. Mungkin kalau air masih ada sebotol aja, kemungkinan gue banyak break di situ, karena emang kondisi badan gue buat turun itu benar-benar susah ya. Pertama sendal, kedua fisik gua, terus ya alhamdulillahnya ya itulah masih dikasih dan itulah halusinasinya. Mungkin kalau orang di padang pasir haus kan ketemu oasis gitu kan,
Udah. Halu serem banget sih rumah sakit. Jauh banget ya di gunung, kalau ada gubuk doang nggak apa-apa ya. Lu besar. Ya untung kagak ada suster-suster sama dokternya lo. Kalau ada Tambah suster, kabur. Suster ngesot lagi. kalau ada suster sama dokternya kan, itu gua ngeliat bentuk bangunan rumah sakit terang dong. Dan itu terang ya, bukannya rumah sakit dalam artian ngelihat gua halusinasinya tuh bentuk rumah sakit yang serem, enggak. Rumah sakit yang seperti rumah sakit beneran gitu loh. Maksudnya terang gitu loh. Bangunannya terus jalan masuknya. Gitu gua tinggal belok ke kiri sedikit sampai gua entah di mana. Tapi lu pengen ke situ boy tadi. Iya karena emang itu gue dalam tidur itu gue pengen berobat di bawah gitu. Karena gue udah cerita juga. Dia juga mau bawa rumah sakit. Ya karena emang Pengen ke rumah sakit. iya karena emang batuk gue udah parah. Tapi alhamdulillah lu nggak mampir ke situ boy. Enggak padahal gue sendiri di belakang karena gue teriak, "Beh, ada rumah sakit," gue bilang kayak gitu masih Babe nih. Oh babe ngingetin. Iya, gue teriak ke Babe, "Be ada rumah sakit Be." Oh, boy, jalan terus katanya. Karena gue ngeliat ke kiri emang kondisinya rumah sakit seperti itu. Jadi seperti rumah sakit pada umumnya. Cepetan boy, jangan boy. Dikit lagi nyampe. Ya maksudnya jangan sampai Mampir. mampir. Ben repot be. Itu lo duluan dah gue di sini, gue ntar dulu repot dah ya kan. Ngambil antrian ya kan. Repot ya kan. Gue bingung mau Untung nggak ada suster cantik boy. Bisa mampir. Makanya itulah jadi halusinasi terus godaan faktor di luar kita juga di luar kemampuan kita ya itulah. Jadi memang datangnya dari situ ya kayak orang ngelihat bidadari atau ngelihat dusun di pegunungan ya. Ada yang ngelihat apa namanya manusia kate apa segala macam tuh manusia ya itulah karena pertama kondisi badan habis lemah pikiran kita nih bermain ngaco terus itulah faktor dari luar itu datang jadi emang menggoda kita buat ya itulah akhirnya banyak pendaki-pendaki yang sampai saat ini yang gue pernah baca lihat-lihat di YouTube tuh nggak ketemu sampai sekarang jenazahnya ya karena itu mungkin ya karena dia ngikutin alam bawah sadarnya bukan ngikutin bukan fokus ke apa yang dia sedang lakukan gitu jadi kalau ngedrop kita karena harus ngedropnya mental abis down kita ngelihat wah enak tuh rumah sakit ada dusun ya kan dipanggil-panggil sama perempuan masuk capek udah ya kan selesai nah yang sadar juga ngikut ntar jatuhnya itulah jadi emang kondisi kayak gitu sebenarnya ya tergantung kitanya nih buat ini bahan ini juga sih buat bahan evaluasi kalian juga kalau ngelihat kayak gitu ya emang kita ingat tindakan kita ini apa yang kita lakukan ini kita misalnya sedang naik atau sedang menuruni gunung itu kita harus fokus ke situ harus sadar dan paling nggak bilang lah jangan diem aja ke teman kita bilang ke teman terdekat kita tolong ingetin gue kondisi gue lagi kayak gini yang gue lihat tuh kayak gini ceritakan jadi mereka bisa mengingatkan kalau kondisinya lo dalam kondisi kayak gitu ya jadi itulah fungsinya teman walaupun nggak peduli berdua atau bertiga atau serombongan teman yang terdekat kita itu kita ingatkan tolong ingatkan gue kalau kondisi gue lagi keadaannya begini jadi itu yang nanti jadi lentera buat kita lah sampai jadi kalau kita udah salah arah lu teriak aja kalau emang lu ngelihat hal yang nggak masuk di akal kayak ngeliat rumah, ngeliat apa segala macam. Lu teriak ke temen lu, gue ngeliat rumah, biar temen lu nanti yang ngingetin. Ya kayak gitu. Saling menjaga lah. Walaupun berdua sebenarnya bisa kok seperti itu. Emang beberapa kali gue lihat di YouTube tayangan YouTube tuh ada pendaki yang lost. Padahal jalannya berempat, ntar yang dua turun, yang satu nemenin, yang nemeninnya nggak kuat, akhirnya ikut turun dan satu selesai hilang. Itu jadi ada yang pernah gue lihat kayak gitu ceritanya ya emang kalau kita nggak fokus dengan apa yang kita lakukan ya akhirnya terjadilah hal-hal yang nggak diinginkan gitu jadi ya berbekal pengalaman terus berbekal
apa ya sisa-sisa tenaga yang ada lah. Akhirnya ya kita tetap ingat kok, ini udah sampai sini nih, ini walaupun itu ternyata masih jauh. Jadi udah sampai sini nih, itu tinggal sebentar lagi. Itu buat penyemangat kita, sebentar lagi sampai. Padahal emang masih jauh. Sebentar lagi sampai. Oh Ben nih habis turunan ini belokan sedikit itu ketemu air, udah ketemu WC umum. Itulah jadi ya akhirnya kayak gitu. Itu pun yang gua bener-bener butuh waktu itu emang air sih. Jadi begitu sampai udah gua nggak ngeliat tenda lagi. Pertama tujuan gua tempat wudhu buat minum. Bukan buat wudhu. Buat minum. Itu bener gua sama Babe dua botol itu kecil itu habis. Bakat. Karena emang bener-bener haus ya. Begitu gue isi gluk isi lagi minum. Itu 2 botol itu habis. Dan ke tenda pun yang katanya orang lagi pada masak. Ternyata belum selesai. Dan itu juga bukan yang gua tunggu-tunggu sih. Yang gua tunggu-tunggu tuh tidur. Ya, jadi begitu sampai tenda, blek, semua yang sepatu segala macam lepas, masuk tidur. Gue udah nggak inget apa lagi, bodo amat lo makan deh gitu kan, lo mau belum masak belum, entah makan apa, makan enak-enak, bodo amat. Yang terpenting itu tidur. Jadi ya emang karena itulah persiapannya juga bener-bener kita bener-bener karena cepet ya, harus cepet. Jadi dari perjalanan belum tidur, ya itulah. Jadi kita benar-benar fisik habis digenjot karena kurang tidur juga fisiknya. Ya, intinya mental. Mau kondisi fisik seperti apapun, sedrop apapun, sebenarnya kalau mental lah masih kita jaga, ya Insya Allah sih. Insya Allah kita aman-aman aja. Ya gitu lah, pokoknya nanti kan part 3-nya lah. Nah ini kan emang nggak bisa di-syuting karena hal-hal kayak gitu. Kondisi gue juga itu kondisinya malam dan nggak bisa lagi udah terpisah nih dari videografer. Ya. Jadi yang kondisi gue udah benar-benar pokoknya tujuan gue turun dan itu yang syuting tuh rumah sakitnya ya. Jadi siapa tahu ke syuting. Itu pun gue cerita juga udah ngalor ngidul dan gue bisa cerita bener-bener detail paginya setelah gue tidur. Jadi gue baru benar-benar bisa cerita dan memang kayak gitu kondisinya. Ya. Kan megang handphone boy, kenapa nggak kepikiran boy syuting rumah sakit. Wah, boro-boro mau kayak gitu. Oh. Jadi gitu ya kondisi yang nggak terlihat. Dia dibilang agak mencekam buat diri gue sendiri karena emang kalau gue sampai ngikutin apa yang gue mau ya udah selesai gue. Mungkin tinggal berempat. Mungkin gue jadi janda lagi. Emang janda sebelum nikah ya. Aduh, makanya gitulah makanya. Iya. Ya udah kayaknya pengalaman saya sampai pos 1 itu aja. Nanti mungkin ada file-filenya buat yang dari pos 1 turun ke bawahnya kayak gimana. Sebenarnya nggak banyak ini sih cerita yang emang menegangkan buat gue itu ya pas di situnya itu yang di antara pos 4 dan pos 4 sampai pos bawah deh tuh. Pos 3. Pos 4 itu kan udah mulai gelap, Om. Terus ke pos 3 itu juga mulai drop. Berarti lu ngeliat apa? Antara pos 3 rumah sakitnya? Antara pos 3 ke Badak itu apa? Badak itu dengan pos 2 ya antara lu turun sebentar ya sedikit ya. Sedikit Kuta. Sebelum Kuta berarti. Kuta itu aja gue cariin mana ini Kuta karena emang nggak nyampe. Harusnya dari Kuta ke pos 3 itu nggak terlalu jauh loh. Nggak terlalu jauh. Dan itu gue perasaan nggak nyampe. Ya itu karena iya. Saking pengen buru-buru nyampe. Itu begitu ngeliat plang itu tulisannya 200 meter, ya kan? 200 meter ke pos 3, sekian ke pos ini. Kok jalan dari tadi baru 200 meter, makanya gitu. Itu yang bikin kita ngedrop juga. Ya karena emang kita sebenarnya normal sih kalau dilihat kondisinya normal karena kita jalan benar-benar menggunakan
kiri dulu buat turun tek tek tek, ntar ganti lagi kanan tek 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 gitu, nggak bisa dua kaki kita melaju, nggak bisa. Harus sebelah setiap ngelihat jeglongan itu turun sebelah gitu ya. Karena Jadi kalau dipaksakan juga ya takutnya jebol, lebih parah. lebih parah lagi. Mendingan sedikit asal jalan. Sedikit asal jalan dan itulah ilmunya sih sebenarnya sih itu simpelnya sih. Yang penting kita ngelangkah dimanapun, dimanapun lo terapin di kehidupan nyata juga, lo dalam dunia nyata nih ya. Ya, kalau emang kita Lu ini mau mah apa? kalau emang kita paksakan kita lari, Iya. ya kan belum tentu juga. Nanti malah mungkin lebih parah, malah repot kan. Iya. Gitu. Yang penting Makanya intinya kita atur ritmenya, yang penting jalan. Ya istilahnya dari lingkungan itu seperti apa bawaan kita ya. Iya. Kita kuatin mental aja lah. Itu ya fungsinya. Makanya di gunung sama di kehidupan nyata tuh hampir sama lah. Banyak ilmu yang kita bisa terapin lah. Berjalan ya sama seperti kayak gitu, berjalan sedikit selangkah demi selangkah. Yang penting kita ada kemajuan. Jangan malah mundur ke belakang atau malah stuck diam. Nah, itu move on. Kita paksakan juga nggak bagus ya. Ya. Ya udahlah, sepertinya yang horor-horornya ya seperti itu sih ya. Mungkin bayangan kalian nggak terlalu ini mencekam. Kalau buat gue yang ngelihat nyata kondisinya ada rumah sakit di situ, emang lumayan ini sih, lumayan dan tegang ya, karena itu merinding ya lo boy, itu takut om, karena emang itu kondisinya rumah sakit besar. Jadi rumah sakit bener-bener kayak kondisi rumah sakit terang benderang gitu, nggak kayak rumah sakit kumuh, horor gitu ya. horor gitu enggak. Itu rumah sakit kayak rumah sakit beneran, ada tamannya di depan, terus ada jalan masuknya. Pokoknya gue tinggal belok ke kiri aja itu udah masuk ke halamannya, terus ada tiang bendera di situ dan segala macam. Mungkin ke dalam lagi mungkin ada suster-suster atau dokter-dokter ya kan. Mungkin kalau gue jalan ke kiri tuh nekat masuk rumah sakit itu ya. Gue mampir dulu. Gua nggak ngeliat boy, pandang gua masuk lewat pandang boy. Gak sendiri ntar. Gue mampir dulu duluan deh be. Tapi waktu itu kan ngedrop tuh mental ya, kena mental tuh. Gimana bangkitin mentalnya tuh boy? Ya sebenarnya intinya gitu sih, karena kita sadar diri apa yang sedang kita lakukan aja. Ya kita sedang melakukan apa dan itu kita fokusnya di situ. Ini pendakian, terus dalam pendakian itu Bodo amat. dimanapun berada ya, dimanapun berada, dunia nyata, dunia pekerjaan, dunia pendidikan, sama seperti itu. Fokus sama apa yang lo lakukan. Itu kiri kanan itu sebagai godaan aja sih, dan kita harus sadar itu kalau kondisi gue begini, ini nggak mungkin ada sesuatu yang ya kayak gitulah. Kalau yang gue lihat kan kayak gitu kan, ada rumah sakit ya, walaupun kondisi gue lagi sakit itu. Nah, itu, dan tetap kita harus fokus, kita ini sedang di jalur dan kita sedang melakukan apa, setelah naik puncak ya kita sedang turun ke bawah. Jadi itu yang bikin kita tetap fokus. Dia teman juga sih sebenarnya, teman kita ingatkan ya, teman kita ingatkan. Makanya gue ngomong sejujur-jujurnya sama teman gue yang ada di depan gue. Kebetulan waktu itu si Babe, entah siapapun itu nanti di depan. Dan kita juga sebenarnya sempat curiga, gue sempat curiga ini yang di depan gue Babe atau bukan. Nah iya betul, nah itu yang mengerikan Ya, boy. itu juga sempat kita, itu banyak macam-macam lah. Karena orang takutnya gini, banyak ya namanya di gunung atau di tempat-tempat yang benar-benar jarang manusia ya kan, kita disesatkan oleh makhluk-makhluk yang nggak bertanggung jawab. Jadi makanya gue sering panggil be gitu kan, setiap beberapa langkah itu gue panggil be, karena ini yang gue takut bukan Babe gitu loh. Jadi emang karena kita beda jaraknya lumayan jauh sih, 5 meter 10 meter. Jadi gue selalu teriak ini ke Babe biar dia juga nyadar kalau di belakangnya ada temen. Dan gue juga ngingetin kalau di depan jangan terlalu jauh gitu. Dan itu fungsinya kayak gitu sih. Emang gue juga sempet ya, namanya orang halu lah. Lu juga pasti kalau lagi ketakutan, halu segala macam di jalanan, nih jangan-jangan bukan temen gue nih. Ini kayak gitulah. Jadi gue sempet juga berpikiran kayak gitu. Nih Babe bukan nih, ntar jangan-jangan gue malah dibelokin kemana ya kan.
gue ngikutin cahaya terangnya, karena yang kelihatan kan kita cuma sosok dari belakang, ada senter di kepala. Itu sebenarnya mudah kan ditiru sama makhluk-makhluk yang aneh-aneh kayak gitu, gampang ya kan. Tapi ya itulah, kita tetap kontrol teman kita yang di depan. Tetap panggil. Tetap kalau dia masih nengok ke belakang bawa senter kan, ya berarti itu masih teman kita. Kalau dia diem aja nyelonong terus, nah itu kita masih curiga tuh. Ya kan, ditegur nggak dengar, itu supaya kita ngikutin gitu kan. Itulah fungsinya. Jadi memang macam-macam lah. Bikin Ya. branding aja boy. Itulah godaan maksudnya. Lain Kalau kali ngikutin cewek cakep, itu apa lagi? Oh, di gunung, turun gunung masa ada cewek cakep. Jadi ya itulah, maksudnya lo waktu nanti suatu saat naik gunung terus bertemu hal-hal yang enggak rasional, ya lo langsung lo kasih tahu teman lo. Jangan lo ngerasa depresi sendiri, terus ketakutan sendiri, terus halusinasi sendiri. Jangan, lo kasih tahu temen lo, tolong gue, tapi jujur ya kondisinya, bukan lo buat seolah-olah jadi serem nih, pengen suasana serem jadi nakutin teman yang lainnya. Jangan kayak gitu. Lo pokoknya kondisi lo lagi apa, lo jujur cerita sama teman terdekat lo, ya bilang Kalau temennya berani, kalau nggak takut gimana? ya gue juga, makanya gue juga bilang waktu gue bilang, gue takutnya yang di depan gue ini yang gue ikutin bukan lo. Gue bilang ke dia, nggak apa namanya, gue berhalusinasi sendiri, nggak mau gue. Makanya gue bilang ke dia, kalem, pelan gitu kan, maksudnya ngebrek sedikit. Gue ngingetin dia juga, takutnya yang di depan ini yang gue ikutin bukan lo. Karena emang kalau kondisi jalan malam itu emang kita kan ngandelin cuma senter sama bentuk badan dari belakang aja kan. Dan kalau bisa aja lu ngikutin apa gitu kan, ya bisa jadi ya makhluk ini ya kan, ya kayak rumah sakit kayak gitu kan. Makanya itulah halusinasi yang bener-bener yang emang irasional lah, nggak masuk di akal. Makanya kita harus bener-bener tetap fokus lah, kita ini lagi melakukan turun gunung nih ya kan. Jadi yang kita fokusin yaitu ya Lagi malam ya. lagi malam. Sama sih, pendakian turun kita fokus sama itu. Jadi ada hal-hal yang di luar logika kita, ya kita fokusin itu dan bicara sama teman sebelah. Itu sih, itu aja dari gue yang pengalaman di Ciremai yang mengharukan apa menegangkan. Ya, istilahnya pengalaman dari 20 tahun setelah merasakan lagi. Ya, yang mengharukan dan menegangkan dan membagongkan. Ibaratnya kan dari 20 tahun itu kita nggak pernah denger cerita-cerita kayak di media sosial itu, boy. Dulu kita naik aja ya kan. Ada tuh orang hilang itu kenapa kita nggak ada berita seperti lagi kita dulu fisiknya masih oke lah, jarang kita ketemu kendala fisik. Nah, sekarang banyak berita di media tuh, musibah ini, cerita ini, cerita itu ya. Ini kita baru ngerasain lagi nih naik gunung kan gitu kan, di zaman ini kan gitu. Oh, ternyata ya tetap fokus lah. Percaya temen ya kan gitu kan, saling jaga. Udah intinya itu sih sebenarnya gitu. Makanya istilahnya kalau naik itu ya sama yang saling ngerti gitu aja sih, ya kan, timnya ya kan, istilahnya gitu. Jangan tim lah. ya jangan sembarang kita ikut dengan orang yang kita nggak tahu karakternya seperti apa, ya itu. Kalau egois berapa ya? Kalau ya kan dia nyari selamat sendiri ya. Bisa aja kayak boy saya tinggal kan bisa aja, ya kan. Gitu kan. Kalau selamat juga enggak tahu yang meninggal. Sendiri jadinya. Iya. Ya seperti itulah kurang lebihnya pengalaman kita yang sedikit membagongkan. Selanjutnya Om Anang. Ntar dulu. Ntar dulu, apa lagi yang mau diceritakan Om? Kita tutup sekarang. Oke. Oke, sobat-sobat Base Camp Plus, ya mungkin cerita dari Om Babe sama Om Geboy ini bisa dipetik hikmahnya lah. Ya. Oke. Diambil petik mah buah. Iya, tapi kan bener boy, kita dipetik. Kalau buahnya jauh, sengget. Iya, bisa. Ibaratnya Oke, dari sobat. pengalaman, istilahnya dari pengalaman dulu kita bandingkan dengan yang sekarang
inilah Itu yang bisa namanya- kita ceritain kan gitu ya kan. Namanya diambil hikmahnya, Iya, diambil hikmahnya. kan dipetik. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmahnya. Mau dipetik juga boleh. Ya terserah. Terserah, mau dipetik, mau diambil, apa comot. Ya. Yang penting, ya Judulnya ditelan lah hikmahnya. diambil baik-baiknya aja. Ya. Yang buruk jangan dipetik. Oke, soalnya. sobat Basecamp Plus, jangan lupa Saksikan terus. saksikan terus video kita selanjutnya. Subscribe, like, and comment ya, ditunggu. Oke. Tombol lonceng. Tombol loncengnya jangan lupa diaktifkan. Gue jadi hafal. Oke. Ya, sobat, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.